Dua kabar baik untuk timnas, dijamin fans makin berkelas. Wow, kata itulah kita sematkan untuk tim nasional Indonesia yang akhirnya mendapatkan dua kabar baik di tengah keterpurukan sepak bola kita, di tengah ketidakjelasan siapa pelatihnya. Ini bagaikan angin segar untuk menghibur Lara setelah sebelumnya kita kena PHP tentang pelatih timnas yang masih belum jelas karena kemarin dikatakan minggu depan, kemarin minggu depan lagi, ini minggu depan lagi, dan uniknya sekarang katanya habis SEA Games. Takutnya nanti habis SEA Games, habis Natal katanya. Takutnya habis Natal, habis tahun baru. Takutnya nanti ada FIFA Matchday nggak jadi lagi. Takutnya. Tapi semoga aja itu tidak terjadi. Semoga aja pelatih timnas makin cepat datang dan makin jelas untuk timnas kita. Nah, kita masuk ke dua kabar baik yang mungkin sekarang ini para fans sudah mungkin tahu tentang dua kabar baik ini. Nah, di sini kita akan coba bahas satu persatu. Kita masuk ke kabar baik yang pertama. Kabar baik yang pertama adalah kita udah tahu bahwasanya kapten kita, ya, leader kita yaitu J.I. sekarang ini menjadi rebutan beberapa klub Eropa, terkhususnya di Italia. Nama J.I. ini lagi rame diperbincangkan. Mungkin sekarang ini salah satu pemain yang paling hot untuk diincar oleh beberapa klub, apalagi dia itu tampil sangat brilian di lini pertahanan Sassuolo, dan terbukti Sassuolo juga sekarang ini bukan klub yang berjuang di zona degradasi. Dia udah masuk 10 besar dan mungkin, bukan tidak mungkin, one day dia juga akan jadi kompetitor untuk masuk ke zona Eropa. Nah, karena adanya J.I. di lini pertahanan Sassuolo dan terlihat Sassuolo sekarang ini sering sekali meraih kemenangan dan tidak mengalami kekalahan, ini menjadi tanda tanya, siapa sebenarnya aktor di belakangnya? Ya, jelas ada pemain kita, yaitu J.I. Kita tidak mengatakan bahwa saya cuma J.I. yang paling bagus. Enggak, semuanya bermain bagus, dan kebetulan J.I. salah satu pemain yang mungkin tampil konsisten bermain bagus. Banyak pemain bagus, tapi banyak yang nggak konsisten untuk bermain bagus. Nah, kebetulan J.I. ini, dia itu main bagus dan konsisten. Nah, maka nggak heran jika banyak ke klub Eropa itu yang naksir sama dia, walaupun sampai saat ini belum ada pembicaraan resmi dalam negosiasi harga, tapi setidaknya dengan adanya berita-berita tentang J.I. yang dirumorkan ke sini dan ke situ, itu cukup untuk membuat exposure kepada pemain kita, bahwa pemain kita ini memang bukan kaleng-kaleng loh di tengah Eropa sana. Dia itu bukan cuma sebagai pemain pelengkap, tapi memang betul-betul jadi bintang seperti itu. Nah, di sini dilansir daripada jurnalis Sky Sport, salah satu media di luar negeri sana, yaitu Luca Cili, mengatakan bahwasanya J.I. ini dirumorkan bakal berseragam AC Milan karena AC Milan punya ketertarikan kepada pemain tersebut. Dan setelah aku cek ke transfer market, teman-teman, ya, betul aja di transfer market itu klub peminatnya AC Milan dari Serie A, dan sudah peluang terjadinya itu kisaran 52%. Nah, ini menandakan bahwasanya ketertarikan AC Milan ini bukan main-main. Memang bisa jadi benar, walaupun belum 100%, tapi ini bisa jadi benar. Dan kalau ini betul-betul terjadi, maka J.I. menjadi pemain pertama Indonesia yang akan berseragam AC Milan. Nggak bisa kubayangkan ada pemain Indonesia itu main di Italia tapi pakai baju AC Milan, teman-teman. Kayaknya baru kali ini sih kita nengoknya, ya kan? Karena untuk pemain yang baru bermain di Italia, J.I. waktu bersama dengan Venezia kan gitu. Terus tetap masih main lagi di Sassuolo. Nah, ini kalau betul nanti ke AC Milan dan dia tampil bagus juga dan tampil impresif, nah bukan hal tidak mungkin dari AC Milan dia akan berlabuh ke klub yang lebih beken lagi. Nah, maka perjalanan karir J.I. ini tergolong yang cukup mengagumkan lah kita rasa, dan cukup membanggakan kita selaku fans timnas. Makanya aku kasih judul kabar baik untuk timnas, dijamin fans makin berkelas. Jujur, kita juga merasa sebagai fans ini makin berkelas. Kenapa? Karena ada pemain kita yang sudah berseragam AC Milan. Nah, jika ada nanti supporter-supporter dari negara lain yang ingin ingin membuli timnas kita, kita tinggal bilang, ada loh pemain kami bermain di AC Milan. Luar biasa. Seperti itu. Tapi sekali lagi ini masih rumor, masih belum tahu keabsahan beritanya apakah betul 100%, tapi kalau melansir daripada transfer market udah 54%. Nah, kita doakan
Semoga aja bisa betul-betul terjadi, bisa pindah. Nah, di sini ada beberapa alasan kenapa sih AC Milan kok mau ya, kalau misalnya kita bilang ya, untuk merekrut daripada J.I. Jazz. Ternyata ada 3 alasan pokok kenapa. Yang pertama, dia itu masih muda, umurnya masih 25 tahun, kelahiran 2000, dan dia juga bisa kita bilang kalau udah masih muda ini masih punya potensi untuk berkembang lebih lagi, lebih baik lagi, dan bisa jadi bukan hanya sebagai pemain andalan, tapi juga nanti untuk dijual. Karena nanti let's say dia di AC Milan 2 hingga 3 tahun lagi, terus dia tampil impresif, dan ternyata dilirik sama klub lain, ini mungkin menjadi pemasukan juga kepada AC Milan dalam menjual pemain, seperti itu. Nah, mungkin kalau kita agak mikir agak jauh ya. Baru alasan kedua kenapa dia itu mau, AC Milan mau ya, karena dia ini tampil konsisten cuy bersama dengan Sassuolo. Kebetulan di Sassuolo dia ini kan jadi pilar utama. Sebenarnya kita juga sempat khawatir ya nengok J.I. Jazz pindah ke Sassuolo. Kenapa? Karena takut nanti dia itu nggak bisa adaptasi atau mungkin terpinggirkan atau dicadangkan. Karena waktu di Venezia kan dia kan rutin main dan jadi andalan gitu kan. Bahkan dia jadi kapten juga gitu kan. Nah, kita yakin juga kalaupun nanti main di Serie B tetap jadi pemain utama gitu. Terus pindah ke Serie A, klub Serie A lainnya itu Sassuolo, kita takut tuh dia nggak main. Dan betul di awal-awal liga mulai itu nggak main dia sebagai starter cuy, jadi cadangan. Nah, terus main dia sekali diberi kesempatan keren pula. Ya kan? Terus dia konsisten pula. Nah, karena dia main keren dan konsisten, makanya AC Milan itu kepincut untuk mendatangkan jasa daripada kapten timnas Indonesia ini. Maka nggak salah jika dia itu menaruh perhatian lebih kepada J.I. Jazz, seperti itu. Dan yang ketiga, ini yang paling utama. Kenapa AC Milan itu pengen kali untuk mendatangkan seorang J.I. Jazz? Ya jelas, karena memang dia ini pemain yang multi talent. Dalam artian multi talent di sini adalah dia itu tidak hanya fokus kepada bermain 4 back. Karena kita tahu banyak pemain-pemain itu terbiasa dengan main 4 back. Nah, ternyata J.I. Jazz ini kan udah sering main 3 back juga ketika bermain di timnas Indonesia, dan juga di beberapa klub ketika main 3 back dia juga bisa gitu. Nah, karena bisa main 3 back dan 4 back ini, AC Milan kayaknya wah, boleh juga nih pemain. Gitu. Makanya AC Milan juga kayak agak ngotot untuk bisa mendapatkan tanda tangan pemain yang mungkin bisa kita bilang ini sudah malam melintang bermain di Liga Eropa, di Liga Belanda lah, baru juga ini di Liga Italia, seperti itu. Jadi sah-sah saja dan wajar saja jika memang AC Milan menaruh perhatian kepada ini pemain, masih muda, masih bisa berkembang, kemudian keren dan konsisten, dan terakhir bisa main 3 dan 4 back. Luar biasa. Dan paling terakhir sih, paling masuk akal kenapa? J.I. Jazz ini masih murah nih harganya, kisaran 10 juta, ya kan? Atau kisaran 130 M lah, ya kan? Nah, nanti kalau misalnya J.I. Jazz ini tiba-tiba di akhir tahun atau mungkin musim depan, mungkin J.I. Jazz ini bisa naik 2 kali lipat. Makanya takut nih orang AC Milan. Bagus ambil sekarang daripada nanti kemahalan. Karena kalau tahun depan diprediksi bisa naik 2 kali lipat jadi 20 juta. Nah, kalau 20 juta itu udah 260 M-an gitu. Nah, ini kan jumlah yang tidak sedikit, apalagi untuk klub-klub yang di Liga Italia kan, yang mana kalau masalah transfer pemain ini agak seret gitu ya kan. Berbeda dengan pemain klub-klub yang di Liga Jerman, Liga Inggris, dan juga Liga Spanyol yang jor-joran kalau udah ngeluarkan duit ya kan. Tapi kalau di Liga Italia kayak banyak pemain gratis lah, pinjam lah, terus juga kalau transfer pemain pun juga nggak banyak lah duit-duitnya gitu kan. Jadi lebih logik kalau misalnya AC Milan tuh ngambil sekarang. Nah, itu jadi alasan terkuat kenapa dia juga pengen JJ segera bergabung. Jangan nunggu mahal, bagus bisa langsung aja gitu ya kan. Dan itu pun masuk akal gitu. Dan ternyata bukan hanya AC Milan teman-teman. Ini dilansir dari Inter Extra juga ada 2 klub lainnya selain daripada AC Milan, Napoli dan Atalanta gitu. Tapi ini kita masih belum jelas Napoli dan Atalanta ini, karena yang terkuat sejauh ini dan juga udah masuk dalam radar transfermarket.co.id itu AC Milan 52%. Luar biasa pemain Indonesia diminati AC Milan. Kita masuk ke berita baik kedua. Berita baik kedua ini lahir dari pemain kita juga yang bermain di Liga Eropa, tapi salahnya dia ini masih berkutat di Liga 2 Belanda, di Jong Utrecht, yaitu Ivar Jenner. Nah, Ivar Jenner ini mungkin tidak seberuntung J.I. Jazz, karena memang kebetulan J.I. Jazz juga udah lebih senior kan, jadi mungkin wajar karirnya lebih mentereng. Tapi setidaknya di usia Ivar Jenner saat itu, J.I. Jazz mungkin udah masuk ke tim utama gitu. Nah, sayangnya di sini
Ivar Yener masih berada di tim keduanya, belum bisa nembus ke tim utama. Nah, karena nggak bisa nembus ke tim utama, jadi Ivar Yener memutuskan untuk tidak memperpanjang kontraknya dan ingin mencari pengalaman baru dan ingin mencari klub baru. Rame berita yang mengatakan, wah ini bakal ke Persija, wah ini bakal ke Dewa. Tapi kelihatannya Ivar Yener dengan usia yang masih 21 tahun, besar kemungkinan kayaknya Ivar masih tetap akan berlaga di Eropa. Nah, klub mana? Ternyata usut punya usut, mantan klub JIJS yaitu Venezia dikabarkan siap menampung Ivar Yener. Nah, di sini menuai pro dan kontra tentang berita ini. Yang kontranya dulu ya. Nggak mungkin lah Venezia mau ngapain Ivar Yener, katanya. Kenapa nggak mungkin? Iyalah, di tim Utrecht aja dia nggak bisa nembus ke tim utama, masuk pula dia ke Venezia. Mana mungkin? Gitu kata yang kontra. Kata yang pro, wah bisa jadi nih dia pindah nih ke Italia, apalagi Venezia tahu tentang market Indonesia gitu kan, makin menambah exposure tim mereka. Dan bisa jadi, ini kata netizen lagi kan, wah jangan-jangan ada agen rahasia. Siapa itu agen rahasia? Yes, betul, JIJS. Bisa jadi JIJS dalang di balik rumor ini, dia yang merekomendasikan nama Ivar Yener ke mantan klubnya tersebut, sehingga mantan klubnya pun merasa oke dan posisinya juga mungkin pas, yang dinilai kurang, dan di situ ada Ivar Yener mungkin bisa nutupi, gas aja gitu. Nah, semula kan berita ini aku masih rada-rada nggak percaya lah gitu. Terus aku cek lah transfer market daripada seorang Ivar Yener. Ternyata betul teman-teman. Pas aku klik Ivar Yener, di sini yang klub peminat itu Venezia Serie B, dan udah masuk di angka 43% dan angkanya itu menaik ke atas. Bisa jadi nanti lebih tinggi lagi nih. Dan kalau memang betul terjadi Ivar Yener ke Venezia, ini menjadi kabar baik dan bisa membuat fans ini jadi makin berkelas. Ya. Bayangkan coy, ada dua pemain kita bermain di Liga Italia, kan kesenangan yang nggak bisa kita bayangkan. Sama halnya kayak di Liga Belanda. Ada Justin Abner, ada Dean James, ada dua pemain kita loh yang bermain di Liga top Eredivisie. Baru ada Kelvin Verdong main di Liga Prancis. Ini kan kita kayak agak proud gitu kan, agak bangga teman-teman. Jadi kebayang nanti Ivar Yener main, terus tiba-tiba nanti jadi tempat utama. Gak usah lah kita mikir tempat utama. Dia bisa aja main rutin aja walaupun pemain cadangan. Itu udah paten kali sih menurut aku. Ya kan? Terus bisa jadi pemain utama karena usianya udah agak senior. Nanti mungkin udah setelah 2-3 tahun lagi udah agak matang kan. Terus main di Liga Italia. Ketemu dengan JIJS AC Milan. Waduh, keren kali itu ya. Sesama pemain timnas tapi ketemu di Liga Italia. Kan keren tuh. Kebanyakan sesama pemain timnas kan jumpa kayak di liga ini, di liga di Liga Indonesia. Nah ini kok di Liga Italia jumpanya kan suatu wah dan amazing gitu kan. Pernah sih ada sesama Liga Italia, ada juga Emil Audiro sama JIJS. Nah, ada 3 berarti kan nanti. Emil main di Cremonese, baru JIJS main di Sassuolo. Mereka sempat ketemu kan, sempat ya cipika-cipiki dan sebagainya. Nah, makin gokil nggak timnas kita kalau misalnya makin banyak pemain kita itu yang main di Eropa. Makin gokil, apalagi main di top, level top, ya di liga top gitu loh. Wah, nggak kebayang sih. Ya, kita dukung aja lah ya. Semoga makin banyak pemain-pemain diaspora lainnya yang juga bakal cemerlang karirnya. Tapi sayang kan ya, tadi malam tuh Justin Abner kartu merah ya. Memang kadang Abner ini di luar kontrol ya kan. Padahal tackle-nya itu nggak penting gitu, masih jauh lagi, tapi merugikan tim jadinya. Takutnya nanti kalau ini malah terdepak dari klubnya Fortuna Sittard, kan? Oke teman-teman, komen di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang kabar baik untuk timnas, dijamin fans makin berkelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.